Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Marsi Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, apa kabar Anda di pagi menuju siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Acara ahlan wa sahlan atau tamu kita nih sekarang, Ondi ya. Nah, tapi ini sekarang nih spesial, Ondi. Di edisi hari Rabu ini, kita hari terakhir di bulan Muharram 1443 Hijriah, menghadirkan tamu, sebenarnya bukan tamu ini, Iwan Ahmad. Jadi di edisi ahlan wa sahlan hari Rabu ini, edisi spesial, kita akan mengupas buku hasil karya Imam Yahya Mansur, narasumber Radio Silaturahim dan juga Dewan Syariah Rasil, dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio menemani kita semua dan juga menemani Ikhwan dan Akhwat dimanapun saja Anda berada yang mendengarkan siaran Rasil kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga seluruh pemirsa dan pendengar TV dan Radio Silaturahim sehat walafiat. Jadi yang saya pegang ini buku Imam yang keberapa ini? Saya tidak mencatat. Wah, ini Saya sekian sudah yang puluhan lah. Saking banyak ya berarti Imam ya? Ya memang agak banyak lah. Agak banyak. Iya. Dan bukan banyak ya, agak banyak. Agak banyak. Alhamdulillah Imam menyempatkan nih waktu di kesempatan kali ini Ikhwan Akhwat untuk mengupas karya beliau Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan. Ini Mira News Agency Foundation. Ini terbitan dari Mina Publishing, karena memang Mina sebagai kantor berita Islam juga punya program untuk menerbitkan buku-buku Islami. Dan buku-buku Imam cukup banyak juga yang sudah diterbitkan oleh Mina. Jadi buku ini, Ikhwan Akhwat, judulnya Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan. Saya akan tanya dulu mungkin, Imam latar belakangnya menulis buku ini apa? Iya. Jadi bersama selesainya buku ini, Tahdus bin Nikmah, ada 2 buku lagi. Dan sedang menunggu launching. Yang ini berkah dari pandemi. Nah, karena selama pandemi kan kita dilarang tanda kutip ya untuk banyak keluar. Nah, salah satunya ini. Selama pandemi yaitu tadi saya mengupas buku ini sehingga bisa lebih cepat, yaitu yang tentang Mutiara Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menghadapi pandemi. Ini sedang diterbitkan oleh penerbit di Aceh. Kemudian yang kedua soal Masjidil Aqsa. Ya, ini latar belakangnya karena tadarus. Jadi karena kebiasaan kami selama Ramadan itu tadarus Al-Quran, dan di sini saya sebutkan ya alhamdulillah ya beberapa kali biasanya khatam. Nah, pada tahun 1441 itu saya menggunakan mushaf yang di sana mushaf khusus yang menjelaskan masalah kesehatan. Nah, makanya dari situ kemudian saya yang sangat awam dalam masalah kesehatan ini tertarik tentang hal ini, dan saya sebutkan di halaman 6 Romawi, sehingga dalam tilawah tadarus tersebut kami sering berhenti untuk membaca penjelasan-penjelasan tersebut. Hasilnya ternyata luar biasa, di mana kami mendapatkan banyak ilmu dan informasi tentang masalah kesehatan dari ayat-ayat tersebut. Mulanya kami ingin membukukan seluruh isi Al-Quran, maksud kami masalah-masalah kesehatan yang ada dalam Al-Quran. Tapi baru sampai surah Al-Baqarah, subhanallah, nih beberapa ayat yang kami tulis ternyata begitu luas dalam korelasi dengan kesehatan. Maka saya merasa tidak mampu, maka saya cukupkan saja surah Al-Baqarah. Jadi walaupun tulisannya Al-Quran, tapi sebetulnya Mutiara surah Al-Baqarah untuk kesehatan. Lebih khusus. Jadi gitu. Dan mudah-mudahan nanti ada penulis lain atau saya diberi kemampuan untuk terus melanjutkan proyek yang mungkin cukup besar ini. Jadi itu latar belakang ini berkah Ramadan
dan Berkah berkah Ramadan. COVID. Berkah COVID. Iya. Memang jika kita lihat bagi Muslim yang beriman, itu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan hanya persinggahan. Akhirat kelak yang abadi. Iya. Makanya sudut pandangnya pasti berprinsip terhadap Al-Quran. Tadi Imam mengatakan bahwa ada berkah dari pandemi. Jadi pandemi terjadi pun dilihat kalau dikembalikan kepada wahyu ilahi, misalnya seperti itu gitu ya. Iya. Dikembalikan kepada Al-Quran selalu ada hikmah. Dan salah satu hikmahnya ditulis di buku ini oleh Imam. Banyak sekali selain surat Al-Baqarah, itu kan ada yang saya tambahi dengan artikel-artikel kesehatan. Hanya tadi kalau disebut sudut pandang, memang melalui buku ini saya melihat 3 sudut pandang. 3 sudut pandang. Satu sudut pandang akidah, yang kedua sudut pandang ilmiah, yang ketiga sudut pandang amalia. Jadi maksudnya begini, kita yakin kalau di dalam Al-Quran itu memang lengkap. Maka di sini saya sebutkan bagaimana Sayyidina Ali, seorang Yahudi, mengatakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa di dalam Al-Quran tidak ditemukan satu ayat pun yang menjelaskan tentang kesehatan. Ini kata seorang Yahudi nih. Tapi dengan cerdas, Ali bin Abi Thalib menjawab, untuk menjelaskan tentang kesehatan secara menyeluruh, Allah Tuhan kami cukup menjelaskan dalam setengah ayat. Setengah ayat. Ingat, seluruh kesehatan ini semuanya terkandung dalam setengah ayat. Surah Al-A'raf ayat 37. Wa kulu washrobu wa la tusrifu. Ini ada di cover luarnya. Nah, Jawa ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kesehatan. Karena terbukti secara medis hampir seluruh penyakit generatif bermula dari akibat makan yang berlebih-lebihan. Ini akidah. Kemudian dari aspek sudut pandang ilmu, saya sebutkan di sini berdasarkan ilmuwan tentang kesehatan, sains. Karena memang saya sangat doif, maka di sini kutipan-kutipan semuanya. Bukan dari pandangan saya, karena memang bukan keahlian saya. Keahlian saya hanya membaca Quran. Kemudian sekaligus, ini yang ketiga, amalia. Bagaimana supaya kita ini sehat? Nah, bisa baca buku ini. Caranya begini. Jadi itulah 3 sudut pandang. Pertama sudut pandang akidah, yang kedua sudut pandang ilmiah, yang ketiga sudut pandang amalia. Tadinya saya memang pengen bertanya gitu, Imam Yasa kok menulis buku tentang kesehatan? Jadi di buku ini sebenarnya posisi Imam itu sebagai apa gitu? Saya hanya sebagai penyampai. Penyampai ya. Jadi kalau dikatakan mu'alif sih tidak ya. Karena memang itulah salah satu fungsi kami, itu adalah menyampaikan. Fungsi dai kan menyampaikan. Menyampaikan dari orang lain kepada orang lain. Kan semacam itu. Dan sudah tentu penyampaian harus bernas dan bertanggung jawab. Serta dijamin kebenarannya. Tidak boleh menyampaikan sembarangan kan gitu. Nah, jadi itulah saya dapat dari orang lain, dari para pakar kesehatan. Coba saya renungkan. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Nah, yang terbaik inilah saya hidangkan kepada para pembaca. Jadi insya Allah kalau para ikhwan baca ini mendapatkan hidangan yang cukup segar untuk menjaga kesehatan. Ini bagi pemirsa YouTube ya, kalau pemirsa bisa langsung lihat ini bukunya. Ini bisa langsung di zoom nih. Covernya hijau tua gitu ya. Hanya mohon maaf, covernya agak tipis. Tidak terlalu besar. Jadi kalau saya sih ini mungkin seminggu kalau saya mau. Seminggu baru selesai. Ya, mudah-mudahan sehari. Dan memang sengaja saya tidak, maksudnya karena ini praktis. Saya takut kalau terlalu tebal nanti orang sudah, waduh segini saya nggak bisa menghatamkan. Tapi dengan baca buku ini, insya Allah kita akan dapat tuntunan dari Allah soal kesehatan. Nah, Ikhwan Akhwat, latar belakangnya memang masalah kesehatan. Jadi Anda ketika mencari panduan berdasarkan dalil ya, lebih khususnya Al-Quran, ketika terjadi masalah kesehatan dari mulai sakit perut, di sini nanti dibahas juga sebenarnya, dari mulai masalah reproduksi, masalah pernapasan gitu ya, ada panduannya di sini. Tapi kita juga ingin tahu, Imam, mungkin sedikit ya, pendengar ini bisa dikasih garis besar nggak? Isi dari buku ini tuh Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan itu apa saja sih, Imam? Jadi pertama tentang
Islam dan kesehatan. Hmm. Yang kedua, bahwasanya untuk menjaga kesehatan itu tidak sekedar dengan medis-medis yang sifatnya dohir. Yeah. Ada yang sifatnya rohani. Itu yang disebut ruqyah. Hmm. Di sini sebutkan ruqyah. Ya, itu ini. Jadi dengan untuk menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan meruqyah. Dengan apa yang digunakan, karena memang disebutkan di sini surah Al-Fatihah. Nah, ruqyah itu apa? Saya jelaskan di sini. Karena kadang-kadang orang menganggap ruqyah itu sebagai sihir. Yeah. Nah, syarat-syarat ruqyah dan sebagainya saya sebutkan di sini. Misalnya ya tentang apa yang disebut ruqyah itu bisa dilihat pada halaman yang ke-24 ya. Jadi Imam As-Suyuti, nah ini saya memang menyampaikan ruqyah dibolehkan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna yang diketahui oleh ahlinya. Jadi tidak mesti harus bahasa Arab, tapi yang penting diketahui oleh ahli. Jangan pakai cupa jampu dan sebagainya ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena memang ini membicarakan surah Al-Baqarah, saya sebutkan kemuliaan surah Al-Baqarah. Ternyata ada 9 kemuliaan. Yang pertama, dengan baca surah Al-Baqarah akan diberi kecukupan. Yang kedua, surah Al-Baqarah menjaga gangguan setan ketika tidur. 3, surah Al-Baqarah pengusir setan dari rumah. Keempat, surah Al-Baqarah mendapatkan berkah. Yang kelima, ayat kursi, tuan ayat-ayat Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Yang keenam, orang yang membaca surat Al-Baqarah akan mendapatkan mahkota di surga. Yang ketujuh, orang yang membaca surah Al-Baqarah penyebab dikabulkannya doa. Yang kedelapan, orang yang membaca surah Al-Baqarah akan diberi kedudukan yang tinggi. Dan ternyata surah Al-Baqarah ini menajamkan daya pikir seseorang. Nah, ini mungkin perlu saya singgung karena memang ini jarang menyinggung. Nah, saya sebutkan di sini, benarkah surah Al-Baqarah itu menajamkan pikiran manusia? Itu bisa kita lihat pada halaman 34 ya. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 4 ayat surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka dia dan keluarganya tidak akan didekati pada hari itu oleh setan. Tidak pula didekati oleh sesuatu yang tidak disukainya. Dan tidaklah 2 ayat dibacakan kepada seseorang yang tunagrahita, daya pikir lemah, kecuali akan sadar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat Ad-Darimi. Memang saya tidak mentakhrij ya. Karena dalam hal takhrij ini pun mungkin kalau ada alimnya atau ada pakarnya. Hanya biasanya memang untuk fadhailul a'mal kita bisa menggunakan hadis yang tidak terlalu dhaif atau yang dhaif sekalipun asal dia tidak maudhu ya itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian baru yang keempat saya jelaskan tentang surah Al-Baqarah. Nah, ini tentang kesehatan, tuntunan kesehatan dalam surah Al-Baqarah. Ini ada 26 bab. Pertama, sehat dengan salat dan infak. Ternyata infak itu bisa menyehatkan. Jadi secara fisik bahkan. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan dengan menghilangkan penyakit hati. Yang ketiga, manfaat hujan bagi kesehatan. Yang kelima, rahasia kesehatan dalam sujud. Yang keenam, menjaga kesehatan dengan sobar dan sholat. Orang yang sobar ternyata kesehatannya sangat terjaga. Kemudian yang keenam, manfaat air bagi kesehatan. Yang ketujuh, dosa merusak kesehatan. Jadi kesehatan ini tidak dirusak hanya oleh sebab-sebab fisik, tapi psikis sendiri itu akan merusak kesehatan. Kemudian yang kedelapan, menangkal sihir dengan Al-Quran. Jadi kami percaya sihir itu ada. Walaupun ada sekelompok orang yang mengatakan
kalau tidak itu dari kelompok Mu'tazilah, itu tidak percaya adanya sihir. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas percaya dengan sihir. Nah, kemudian yang ke-9, pengaruh perasaan takut terhadap kesehatan. Yang ke-10, bahaya permusuhan bagi kesehatan. Yang ke-11, pentingnya menjaga kesehatan akal. Saya uraikan di sini tentang akal dan seterusnya. Kemudian tetap sehat dalam musibah. Kemudian selanjutnya sehat dengan puasa. Ini sering dibahas oleh para alim, terutama sekali pada bulan Ramadan. 14, bahaya hubungan intim saat haid bagi kesehatan. Yang ke-15, sehat dengan hubungan intim yang halal. Ternyata hubungan intim itu menyehatkan asal halal. Nah, ya, supaya bisa menyehatkan, sudah tentu harus kita ketahui adab hubungan intim menurut syariat Islam. Nah, jadi saya sebutkan kapan waktunya, bagaimana caranya, dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang ke-17, yang ke-18, yang ke-17, manfaat bercinta bagi kesehatan. Jadi kalau ingin sehat, ya hendaknya bisa bercinta dengan normal. Nah, kemudian yang ke-18, dampak perceraian bagi kesehatan. Jadi kesehatan ini ternyata, perceraian itu tidak hanya dampak psikologis, kesehatan tapi juga. Fisik pun bisa terdampak. Kemudian selanjutnya, efek perceraian bagi kesehatan. Yang ke-20, manfaat menyusui bagi kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang ke-21, manfaat ASI eksklusif. Yang ke-22, korelasi iddah dengan kesehatan. Nah, masalah iddah ini juga penting. Masa tunggu ya. Masa tunggu. Ternyata memang membawa dampak kesehatan. Nah, kemudian aturan Islam bagi wanita dalam iddah. Karena banyak orang-orang yang kurang memahami masalah iddah. Dia tinggal wafat oleh suaminya, paginya terus keluar rumah dan sebagainya. Boleh nggak sih? Nah, itu bisa dibaca di buku ini. Nah, kemudian bahaya khamr dan judi bagi kesehatan. Biasanya yang dikupas itu adalah hanya khamrnya. Itu, tapi judinya tidak. Ternyata judi itu juga membawa dampak bagi kesehatan fisik. Nah, kemudian bahaya khamr bagi kesehatan. Dan yang terakhir adalah bahaya judi bagi kesehatan. Kalau mungkin saya masih bisa menguraikan, saya ambil yang terakhir ini. Nanti yang lain bisa. Tentang dampak judi bagi kesehatan. Ya? Jadi bukan hanya kesehatan kantong. Kesehatan fisik juga. Kesehatan jasmani. Fisik. Nah, jasmani. Itu ternyata bisa terdampak karena judi. Nah, di sini saya sebutkan tentang bahaya judi bagi kesehatan. Kalau khamr sudah jelas ya, itu. Nah, soal judi ini, ternyata judi ini membawa dampak pertama akan menyebabkan penyakit jantung. Tingkat tinggi dan rendahnya konstan terkait perjudian memiliki efek buruk pada sistem kardiovaskular. Ketidakpastian yang muncul saat berjudi dapat menyebabkan peningkatan kadar adrenalin dan kortison, hormon stres di tubuh yang membuat seseorang terserang penyakit jantung mendadak. Nah, ini kan ilmiah, tapi sudah tentu bukan saya yang menemukan ya, saya yang menyampaikan saja. Kemudian judi ternyata sangat berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Akan jadi lemah itu kekebalan tubuh kalau orang judi. Stres berkaitan dengan perjudian dapat menyebabkan gairah otonom dan perubahan kekebalan tubuh manusia. Sel T dan sel pembunuh alami dari sistem kekebalan tubuh mengalami perubahan, melemahkan pertahanan alami tubuh. Hal ini membuat penjudi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit menular. Kemudian sel T atau limfosit T adalah kelompok sel darah putih yang memainkan peran utama pada kekebalan seluler. Kemudian yang ketiga, judi akan menyebabkan masalah gastrointestinal. Menurut Dr. John dari Yayasan Van der Vala, masalah umum yang terlihat di kalangan pecandu judi adalah masalah gastrointestinal. Apa itu? Stres kronis yang dapat menyebabkan berbagai masalah perut seperti bisul,
asid refleks, irritabilia bovis, ultrafolitis, dan alergi. Kemudian yang keempat, ternyata judi akan membawa masalah paru-paru. Ini disebabkan para pecandu judi rata-rata adalah perokok. Jadi efek jangka panjang menghisap rokok meliputi asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Dan yang kelima, judi ternyata akan membawa diabetes. Stres konstan para penjudi bisa menyebabkan gula darah dengan cara mengubah kebutuhan insulin. Hal ini terutama berlaku bagi penjudi yang memiliki kelebihan berat badan. Ternyata judi tidak hanya menyebabkan penyakit ekonomi, penyakit rohani, tapi juga penyakit fisik. Allah alam. Begitu kurang lebihnya. Apalagi yang sudah kecanduan. Nah, memang kecanduan, betul. Kan garis besarnya ini sesuatu hal yang dilarang lah, maksiat gitu ya, maksiat pasti menimbulkan penyakit. Salah satunya ini dalam hal judi. Tapi yang menarik itu ketika Imam mengupas pertama di bab ketiga ya, mengenai bahwa membaca surat Al-Baqarah itu bisa menjadi pengusir setan dari rumah. Ini banyak permasalahan sekarang ini kan di era pandemi, beberapa catatan bahwa orang stres ini meningkat. Orang banyak tinggal di rumah, ternyata rumahnya yang ditinggali bukan hanya oleh dirinya gitu. Selama ini rumahnya memang nggak pernah disirami oleh ayat-ayat Al-Quran. Belum lagi gara-gara pandemi ini perceraian meningkat, Imam. Tadi disinggung juga di sini efek. Jadi bukan hanya karena virus sebenarnya sakit masyarakat ini, tapi karena hal-hal yang lain yang menyertainya, masalah hidupnya. Ini sepertinya buku ini bisa menjadi jawab. Menjadi jawaban. Jadi kalau pengusir setan dari rumah, memang saya sendiri merasakan pengalaman. Jadi saya tulis di sini ada beberapa memang biasanya rumah yang saya tempati menurut ceritanya itu dulu sebelumnya banyak penghuninya. Tapi alhamdulillah selama saya tinggal di rumah apapun, saya ini kan dulunya kontraktor ya. Artinya kontraktor sana sini itu. Ya alhamdulillah tidak pernah itu terganggu. Dan juga beberapa teman yang meminta, tapi saya bukan dukun ya. Bukan. Yang meminta untuk mengusir setan, ya biasanya saya ke sana dan kalau memang ada waktu saya bacakan surah Al-Baqarah dan memang akhirnya pergi. Nah, kemudian soal perceraian. Saya kira memang sangat baik kalau kita membaca tentang dampak perceraian bagi kesehatan fisik. Sekali lagi ya, bagi kesehatan fisik. Nah, ini bisa dilihat pada bab yang berapa tadi ya. Sebentar, kita cari tentang perceraian. Efeknya ya. Efeknya. Efek, dampak. Jadi tadi Allah nyebutkan, kita lihat misalnya pada halaman 125 ini. 125 ya. Jadi dampak perceraian bagi kesehatan. Ini kalau nanti para ikhwan tidak sempat beli, ini sudah akan saya sampaikan ya. Nih, efek perceraian bagi kesehatan. Saya tulis di halaman. Bahkan di sini saya sebutkan apa sih penyebab perceraian itu dan bagaimana perceraian itu bisa jatuh. Ya, itu saya sebutkan di sini dan kemudian dampaknya. Efek perceraian bagi kesehatan. Satu, perubahan berat badan. Perceraian membuat stres, bahkan menjadi depresi, perasaan sedih yang mendalam sehingga berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, dan kesehatan mental. Ini yang dimaksud dengan depresi. Kedua kondisi ini dapat menjadi penyebab berat badan bertambah atau menurun drastis tanpa disadari. Artinya berat badan bisa meningkat gara-gara perceraian, tapi juga bisa turun gara-gara perceraian. Setiap orang memiliki respon stres yang berbeda. Tapi pada umumnya makan berlebih-lebihan adalah pelampiasan emosi yang paling umum. Bagi orang lain rasa sedih, tidak bergairah atau bad mood justru memberikan efek sebaliknya. Stres bisa membuat selera kehilangan makan. Tetapi bagi orang justru dia makan. Stres makan. Makan terus. Itu kan akan membawa tadi perubahan berat badan. Perceraian sering kali membuat seorang merasa putus asa sehingga tidak lagi bergairah untuk makan. Nah, ini karena kurang makan akhirnya kurang sehat. Kemudian
resiko sindrom metabolik. Menjalani proses perceraian dapat meningkatkan resiko sindrom metabolik, yaitu kelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Masya Allah, jangan sampailah ya simpan itu. Gangguan ini meliputi peningkatan tekanan darah tinggi, penumpukan lemak di perut, kenaikan kadar gula, kolesterol, dan trigliserida. Bila berlangsung dalam jangka cukup panjang, sindrom metabolik akan menimbulkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi serangan jantung dan stroke itu gara-gara antara lain karena perceraian. Nah, sebuah penelitian dalam Archive of Individual Medicine menemukan bahwa wanita yang bercerai lebih mungkin mengalami sindrom metabolik daripada wanita yang pernikahannya baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, depresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas. Banyak orang yang mengaitkan perceraian dengan kegagalan hidup, sehingga memicu datangnya depresi. Di antara gejala depresi adalah selalu merasa bersalah, merasa putus asa, mudah marah, sensitif, sulit berkonsentrasi, dan perubahan siklus menstruasi bagi wanita akibat perceraian. Kemudian yang keempat, insomnia. Pada beberapa kasus, perceraian dapat disertai dengan efek samping berupa sulit tidur. Hal ini dapat memperparah stres dan diperparah oleh stres. Perceraian juga sering membuat orang mengalami mimpi buruk. Selanjutnya akan menyebabkan orang gelisah. Stres akibat perceraian membuat orang mudah gelisah karena kehilangan partner dan hidupnya menghadapi masa depan yang baru yang tidak terduga sama sekali. Ditambah lagi ada banyak ketidakpastian yang dirasakan sehingga orang merasa tidak aman. Selanjutnya yang keenam, penyakit kardiovaskular. Ternyata itu bisa diakibatkan oleh perceraian. Journal of Marriage and Family melaporkan pria dan wanita paruh baya yang telah bercerai mengalami risiko lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular dibanding dengan orang yang masih menikah di usia sama. Kardiovaskular, ini sering disebut, makanya saya sebutkan di sini, adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Penyakit yang umum adalah penyakit jantung dan stroke. Mungkin orang tanya, loh Imam kok tahu atau Ustaz tahu begitu Data-data itu. Makanya saya minta pengantarnya dari dokter. Oh iya. Itu pengantarnya dokter ya. Dan beliau telah baca ini, katanya sudah sampai 3 kali mencoba mencari-cari kesalahan dari perspektif dokteran. Ternyata tidak didapatkan. Saya mantap. Saya tidak mau yang memberikan sebutan itu sama-sama ustadz yang tidak tahu kesehatan seperti saya. Kan gitu. Kemudian gangguan masalah dan seterusnya. Oleh karena itu ya Islam melarang. Mungkin yang akan menurut hemat saya yang menarik, setiap kali saya akan menjelaskan tentang aspek kesehatan mesti saya tulis dulu ayatnya. Seperti tadi, dampak perceraian bagi kesehatan. Itu sebetulnya dari kalimat yang sangat pendek. Allah berfirman untuk Muslim, wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Jika mereka berketetapan untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi maksudnya ini, hindarilah perceraian. Sebetulnya gitu kalimat ini. Bukan malah menyuruh. Soalnya apa? Kalau kamu berketetapan hati untuk bercerai, sudah diketahui oleh Allah. Kurang lebih gitu. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Nah, di sini saya sebutkan apa namanya perceraian. Kemudian ayat di atas merupakan ayat pertama dari rangkaian ayat tentang perceraian. Jadi perceraian itu ada beberapa ayat. Salah satunya, yang pertama tadi, Islam mengizinkan perceraian, tapi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah membencinya sebagaimana sabda Rasulullah, abghadul halal indallah at-talaq. Rawahu Abu Dawud. Itu artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika tidak ada jalan keluar lainnya untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Ayat di atas mengingatkan agar orang tidak mudah menjatuhkan talak. Ini yang saya sangat ngeri. Sekarang itu mudah orang menjatuhkan talak.
orang yang sudah bermaksud dalam hatinya untuk menceraikan istrinya hendaknya berhati-hati dan berpikir secara mendalam sebelum menjatuhkan keputusannya. Karena tadi Sami'un Ali. Itulah yang tersirat dari ayat tadi. Jadi sekali lagi berhati-hati betul untuk menjatuhkan talak. Sebab Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan hambanya, sehingga suami tidak menceraikan istrinya dan istrinya memutus cerai dengan alasan yang tidak benar. Jadi kalau ingin bercerai alasannya harus benar. Apa alasannya? Kalau saya sebutkan semuanya nanti waktunya habis. Bisa dibaca buku ini ya. Iya. Jadi Ikhwan Akhwat, saat ini Anda sedang menyimak kupas buku spesial karya Imamul Muslimin Yahya Mansur, judulnya Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan, yang diterbitkan oleh Miraj News Agency Foundation. Jadi kalau tadi Imam menyebutkan ada dokter yang memberikan pengantar, dokter tersebut dokter gigi Yohanes Hutasoid SPRKG. Aktivitas beliau bagian radiologi, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Kota Bandung. Memang ini pengantarnya kalau di buku ini ada sampai beberapa halaman, dan intinya ingin saya sampaikan kepada pendengar bahwa buku yang beliau bahkan sampai baca 3 kali katanya Imam ya. Ini memang ramuan sebenarnya. Buku ini ramuan ayat-ayat pada Al-Quran dan hadis yang korelasinya dengan kesehatan. Beliau sangat mengapresiasi Imam Yasa yang bisa memaparkan bahwa sakit dapat disebabkan oleh berbagai macam hal seperti dosa, makanan yang dikonsumsi, pikiran, dan hati yang kotor. Ini yang sekarang ini jarang orang bisa menganalisa itu. Mereka hanya bisa melihat dari makanan, minuman, pola hidup. Sementara tadi dosa, pikiran, dan hati yang kotor, banyak yang belum paham ini, Imam ya. Ternyata di buku ini dibahas. Saya bahas pada halaman 56. Coba kita lihat. Ini pikiran yang kotor ini suudzon kali gitu ya, Imam ya. Wah, iri dengki gitu ya. Maka bisa dilihat pada halaman 56 tentang hubungan dosa dengan kesehatan. Itu. Jadi pada halaman 56 saya sebutkan ayatnya nih. Surah Al-Baqarah ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa haqat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ternyata tidak hanya akibat masuk neraka di akhirat nanti. Di dunia hidupnya sudah seperti di neraka. Karena memang para tafsir menghubungkan ini dengan nanti kehidupan akhirat. Nah, saya mencoba menghubungkan ini dengan kehidupan dunia. Nah, orang yang hidup penyakitan di dunia, seperti orang hidup di neraka, karena penyakit itu merupakan bagian dari siksaan walaupun tidak ada kebaikannya. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Nawas bin Sam'an bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebaikan adalah berakhlak mulia, sedang dosa, ini definisi dari Rasulullah SAW, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hati dan engkau tidak suka hal itu tampak di hadapan manusia. Nah, ini kalau yang memberikan definisi Rasulullah mesti benar. Jadi beliau menyatakan bahwasanya albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kemudian al-ithmu mahaka fi sodrika wa qarihta ayatul yang alaihin nas. Nah, tentang hadis ini Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan dosa selalu menggelisahkan dan tidak menyenangkan bagi jiwa. Di hati pun akan merasa tidak tenang dan selalu khawatir. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Tib Nabawi, beliau menyatakan dosa atau maksiat memiliki berbagai dampak buruk, tercela serta membahayakan hati dan badan. Ini perhatikan, memperhatikan hati dan badan di dunia maupun di akhirat yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti kecuali Allah. Ternyata kesehatan dapat terganggu oleh dosa. Nah, penyakit apa saja hanya Allah yang tahu. Nah, di antara dampak dosa atau maksiat ya, di sana adalah satu ini. Menghalangi masuknya ilmu. Coba bayangkan, sudah tentu ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya yang Allah memasukkan dalam hati, sedang dosa adalah
pemadam cahaya. Kemudian dosa akan menghalangi rizki. Dalam kitab Al-Musnad disebutkan, sesungguhnya seorang hamba yang terhalang dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Nah, kalau ada orang pelaku dosa, itu rizkinya lancar, itu merupakan istidraj. Itu hanya pemberian yang nanti akhirnya menghancurkan. Nah, kemudian yang ketiga, menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Nah, kehampaan hati ini tidak dirasakan kecuali oleh orang hatinya hidup. Tidak hidup. Tidak ada yang lebih pahit bagi hati daripada kehampaan akibat dosa. Yang keempat, dosa membuat semua urusan jadi sulit. Nah, pelaku maksiat semua urusannya akan menjadi sulit dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Karena dia mengabaikan takwa yang merupakan jalan keluar atau makhraj bagi setiap kesulitan. Ya, para koruptor itu. Nah, sekarang hidupnya sulit sudah. Ya, ini. Atau pelaku kemaksiatan yang lain. Menghadirkan kegelapan hati. Pelaku maksiat merasakan gelap dalam hatinya. Apabila kegelapan menguat, maka menjerumuskan pelakunya dalam berbagai bid'ah dan perkara yang membinasakan sedang dia tidak menyadari. Nah, selanjutnya, melemahkan hati dan badan. Dampak buruk maksiat adalah melemahkan hati. Apabila hati lemah, maka badan akan menjadi lemah karena hati merupakan sumber segala kekuatan. Jika hati kuat, badan akan menjadi kuat, begitu sebaliknya. Kemudian menyebabkan kehinaan, itu yang selanjutnya merusak lingkungan atau ekosistem, kemudian merusak akal dan memperpendek umur serta menghilangkan berkah. Waduh, itu yang terakhir bahaya sekali ya, menghilangkan berkah. Itu. Jadi dosa memang Masya Allah. Maka Allah dan juga Rasulullah SAW mengingatkan, jauhilah dosa sejauh-jauhnya, ya, semampu mungkin. Demikian. Baik, itu sebenarnya baru sedikit sekali gitu ya, dikupas oleh Imam dari 210 halaman buku. Bukunya nggak terlalu besar sih bukunya gitu ya. Kalau bacanya pengen serius sebenarnya 2-3 hari juga udah selesai. Dan Ikhwan Akhwat, kami mengundang Anda untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaannya di nomor WhatsApp Rasil 0811 1999720, atau ingin tanya-tanya langsung sama Imam penulis dari buku ini, bisa telepon kami di 0218451512. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar ini Imam ya, mengenai buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Hani. Iya. Imam Yasallah, saat merasa pusing atau badan kurang fit, tapi tetap memaksakan untuk membaca Al-Quran, seringkali meringankan rasa sakit itu. Apakah memang benar di saat bacaan Al-Quran acak dan tidak membaca artinya juga? Betul. Jadi dan ini sudah terbukti. Jadi orang membaca Quran tanpa tahu artinya itu akan bisa mempercepat kesembuhan. Di sebuah rumah sakit di Eropa, kalau nggak dulu di Jerman, itu di sana kan rata-rata, ini ada di buku saya, Nasihatul Mukminin. Saya jelaskan di sana tentang Al-Quran dan obat. Disebutkan di sana tentang bahwasanya orang yang tidak mengetahui arti Al-Quran, dia dibacakan Quran itu akan mempengaruhi kesehatannya. Beda di sini, di situ ada penelitian. Yang satu nyanyian bahasa Inggris, dia nggak tahu, nggak ada pengaruhnya, tambah pusing ya. Tetapi dengan membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, itu akan bisa menenteramkan. Maka betul Bu Hani tadi itu pengalamannya memang semacam itu. Jadi jangan sampai kita menunggu ya itu supaya kita ngerti dulu arti Quran dan menghayati dulu, tidak perlu. Udah baca saja. Karena memang Quran itu di sini juga saya sebutkan tentang bahwasanya penyakit, prinsip Islam dalam kesehatan disebutkan di situ. Ada dua sebetulnya untuk menyembuhkan penyakit itu, yaitu dengan membaca Al-Quran dan madu. Nah, itu insya Allah dengan dua itu orang akan terus bisa menjaga kesehatan. Jadi sekali lagi ikhwan akhwat, untuk membaca Al-Quran tidak perlu harus mengerti artinya dulu.
tanpa mengerti artinya akan berdampak pengaruh ya bagi orang-orang yang membacanya. Dan bahkan orang non muslim pun masuk Islam kan berarti nggak ngerti gara-gara dia mendengar apa? Bacaan Al-Quran. Bacaan Quran. Semacam itu. Baik. Allah alam. Kita terima telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Angga. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sauji. Pak Soji, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sauji sehat? Ini Ya. kalau dilihat uraian itu kan itu semuanya adalah pencegahan ya. Iya, Pencegahan. pencegahan. Pencegahan, mencegah untuk kita tidak sakit. Nah, sementara kalau kita sudah sakit nih, Sudah. itu ayat-ayatnya yang mana saja tuh Pak Ustaz. Yang bisa menjadi Misalnya obat kita ya. sakit stroke atau asam urat gitu loh. Mm-mm. Jadi dari pengalaman saya, tadi Pak Ustaz juga kan bilang Ya, terputus ya, benar terputus. Tapi Imam tadi sudah menangkap ya Ya, sudah sebagian menangkap. pertanyaannya. Jadi sebetulnya tidak hanya preventif. Yang sudah terkena penyakit pun bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka di bab yang belakang saya sampaikan tentang bagaimana kalau sudah terkena sakit. Iya. Seperti tadi ruqyah. Orang ruqyah kan sudah kena penyakit. Ini sudah kena bukan preventif bukan. Tapi memang sudah kena penyakit. Nah, caranya bagaimana? Diruqyah. Ruqyah sederhana. Semua orang bisa buat ruqyah. Jadi tidak perlu harus nunggu kalau saya katakan ruqyah profesional ya. Tidak perlu itu. Kita semuanya bisa. Dan saya kan bukan peruqyah profesional, tapi sering memang. Jadi Bapak Sauji tadi ya, sekali lagi Pak, ini bukan hanya preventif saja, tetapi juga pengobatan. Artinya kalau sudah sakit pun bisa kita sembuhkan dengan Al-Quran. Ayat-ayat ruqyah yang Ayat-ayat paling ruqyah, sederhana. Yang paling itu. sederhana apa aja tuh? Imam? Surah Al-Fatihah aja. Al-Fatihah. Nah, karena memang kembali pada buku saya ini tentang bahkan judulnya memang Ruqyah dengan Surah Al-Fatihah. Kalau kenapa ini saya berikan judul? Karena orang biasanya kalau untuk meruqyah kan dengan berbagai macam ayat ya yang kita mungkin tidak hafal dan sebagainya. Sebetulnya cukup dengan ruqyah saja, dengan surah Al-Fatihah saja. Kalau surah Al-Fatihah ini saya yakin semuanya bisa kok. Nah, jadi ikhwan akhwat ya sekali lagi bolehlah dengan ayat-ayat yang lain kalau memang itu hafal ya. Tetapi kalau memang tidak cukup dengan surah Al-Fatihah. Karena memang betul di sini saya jelaskan penyebabnya. Pada waktu itu ada sekelompok sahabat yang bepergian. Nah, kemudian mereka menemukan di situ, di sini disebutkan pada halaman 29. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beberapa sahabat melakukan perjalanan dan singgah di sebuah kampung, namun mereka ditolak. Penduduk kampung berkata, apakah di antara kalian ada yang dapat meruqyah? Pemimpin kampung kami tersengat hewan dan terserang demam. Seorang di antara mereka berkata, ya. Kemudian dia membacakan surah Al-Fatihah untuk pemimpin kampung itu dan sembuh. Sekali lagi nih, dan sembuh. Lalu sahabat itu diberi beberapa ekor kambing. Kejadian itu diberitakan kepada Rasulullah SAW. Ini singkat hadisnya begitu. Nah, kemudian dan sahabat itu berkata, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak meruqyah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Beliau tersenyum dan bersabda, sebagaimana engkau tahu Al-Fatihah adalah ruqyah, ambillah kambing-kambing itu, potonglah untukku, sebagainya untuk kalian. Jadi ini yang ketiga kali ya. Saya tekankan, untuk ruqyah tidak harus perlu hafal ayat-ayat ruqyah atau surah-surah ruqyah. Cukup dengan surah Al-Fatihah. Atau karena ruqyah itu, apa sih ruqyah? Kan gitu. Bisa sebutkan. Ruqyah secara bahasa itu al-audah. Audah itu perlindungan. Jadi kalau misalnya surah Al-Fatihah
itu kita tanda kutip ya belum puas, boleh dengan surah yang kita insya Allah udah hafal apa Anas, masa nggak hafal sih? Anas. Kan gitu. Kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, selesai. Biasanya itu tiga surat itu paket. Iya itu. Nah itulah tentang apa ruqyah ya, walaupun sebagian orang ada juga yang tidak setuju dia, tapi kalau saya setujulah karena saya sendiri mengalami kan semacam itu. Jadi surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Muawwidzatain itu adalah surah yang bisa digunakan untuk ruqyah ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Banyak atensi dari pendengar Bu Mameh di Bekasi, Bu Femi, Pak Salamet Suryadi, Pak Bahroni Anwar. Bu Femi yang di Tebet juga ada Ibu Tuti Pancoran, Pak Abdullah di Depok, ada juga Abu Abdillah hadir dan juga menyimak dari awal. Terima kasih share-nya. Sementara Pak Saripidin dan juga Pak Ahmad di Bekasi pesan satu buku harganya berapa? Terima kasih. Harganya berapa? Wah, ini ada beberapa yang sudah menanyakan harganya berapa. Ikhwan Akhwat, untuk informasi harga dan juga pemesanan, Ikhwan Akhwat bisa memesan langsung ke Mas Widi. Nah, ini saya share nomornya ya, karena ini penanggung jawab penerbitan buku di Mina. Nomornya di 0812 99 259 151. Jadi Ikhwan Akhwat, untuk pemesanan buku dan juga informasi mengenai harga, silakan hubungi Mas Widi Mina News di 0812 992 59 151. Sementara itu, ini ada Pak Enjang di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah buku ini juga berisi tentang tips terapi agar kita selalu sehat dengan ayat-ayat Al-Quran? Iya, sebagiannya semacam itu. Jadi seperti tadi agar kita, karena tadi kan amalia. Jadi insya Allah dengan ayat-ayat Al-Quran, misalnya sujud kita harus benar, rukuk kita harus benar, dan seterusnya. Sebagian, bukan seluruhnya ya, saya singgung di sini. Atau juga bagaimana supaya sehat kita baca Sayyidul Istighfar, dan seterusnya. Ada di termasuk tadi bagaimana supaya, mohon maaf ya, kita hubungan intim yang menyehatkan, bagaimana caranya. Apa perlu saya bacakan, Mas? Tidak usah, tidak perlu Imam. Tidak perlu ya, biar. Nah, soal harga memang saya tidak pernah, mohon maaf ya, bukan apa-apa. Ini kalau toh ada royalti nggak saya ambil. Biasanya saya gunakan untuk teman-teman di Palestina. Dan juga kalau saya berkeinginan betul, ini akan saya perbantukan untuk anak-anak yatim. Hampir semua buku itu? Saya hampir nggak pernah ambil. Semua buku-buku saya. Ya, sampai sekarang ya, mudah-mudahan nanti kesananya itu tetap dijaga. Apalagi saya berpikir untuk pandemi ini meningkatkan jumlah anak-anak yang yatim piatu. Benar kan? Jadi bapak ibunya meninggal. Nah, kalau toh ini nanti ada royaltinya, akan saya serahkan pada mereka, pada anak-anak yatim. Luar biasa. Begitu. Jadi Ikhwan Akhwat bisa berperan gitu ya dalam langkah amal soleh ataupun sosial tadi. Dari memang Imam sebagian besar royalti dari buku ini tidak diambil untuk keuntungan pribadi ya. Iya. Tapi langsung disalurkan ke berbagai lembaga-lembaga sosial ataupun kegiatan-kegiatan sosial, termasuk tadi kalau di pandemi ini bagaimana menyantuni anak yatim. Kuantitas anak-anak yatim piatu yang harus kita perhatikan betul. Baik. Dan juga tadi buku ini kan tujuan utama pasti memberi pencerahan gitu. Iya. Jadi kembali pada 3 hal tadi. Kalau dari segi segmen, buku ini paling tepat itu buat usia berapa gitu ya? Atau untuk kalangan apa gitu ya? Apa akademisi bisa, dai bisa, atau siapapun, umum sekali buku ini sebenarnya? Sebetulnya saya harapkan memang ya buku ini umum sekali. Bahasanya saya buat sederhana mungkin. Hanya memang ada bahasa-bahasa kedokteran, itu yang kelihatan banyak asing. Kadang-kadang saya mencoba mencari padanannya, itu yang kadang-kadang agak lama. Karena memang saya bukan dokter ya. Depresi tadi. Nah, kita kadang-kadang depresi, tapi apa itu depresi kan nggak ada. Ini saya sebutkan di situ. Nah, kemudian ya banyak lah. Jadi saya berusaha untuk mengawamkanlah buku ini agar bisa dipahami oleh
semua lapangan ya. Itu sehingga memang kan kalau masalah kesehatan ini kan masalah tidak melihat segmen kan gitu. Jadi muslimin, muslimat, laki, perempuan sudah tentu yang sudah bisa membaca anak-anak TK ya, adalah kurang lebih semacam itu. Jadi ini saya harapkan untuk bisa semua segmen bisa menikmati. Dari unsur Al-Quran dan Sains pun sebenarnya daftar pustaka dari buku ini kalau bisa saya lihat banyak sekali gitu ya Imam ya, termasuk ini ada buku Sumbangan Peradaban Islam karya Ragib Al-Sirjani. Ada juga mengenai buku Batu Sendi Peradaban Barat yang diletakkan sarjana Islam. Itu buku langka. Ini buku langka makanya. Buku langka. Saya pas baca ini, wah, Imam juga ternyata ini jadi daftar pustakanya gitu ya. Nah, itu saya soalnya ada satu gambar yang isinya Imam kutip. Wah. Ini jarang ini daftar pustaka. Dan saya punya pun fotokopian. Nah, jadi yang asli mungkin di beberapa ilmuwan ya. Pentingnya daftar pustaka untuk Imam dalam menulis buku tuh apa sih, bagaimana sih? Sangat penting. Sebetulnya justru, mohon maaf ya, bukan penulis yang baik, tapi pembaca yang baik. Pembaca yang baik itu akan menjadi penulis yang baik. Nah, memang ya saya harus banyak membaca. Tanpa membaca, saya nggak bisa nulis. Karena tulisan saya itu sebetulnya kutipan-kutipan saja, dan saya tidak merasa kecil hati. Karena memang ketika saya membaca tasawuf modern ya, tasawuf modern Pak Hamka itu, dia menyampaikan itu. Tugas kita adalah hanya menukil dari yang sebelumnya, dinukilkan kepada yang lain. Jadi ketika itu dikritisi buku beliau, lah ini mah Pak Hamka cuma nukil aja. Ya memang penulis mah begitu, nukil. Kan tadi menyampaikan. Iya, menyampaikan. Khawatirnya banyak orang justru nggak tahu kalau kita nggak nyampe ini. Iya. Jadi bagi saya sumber itu atau referensi maroji itu memang sangat penting untuk sebuah buku. Kecuali kalau novel atau cerpen itu mungkin, tetapi sekarang ada bagus, saya tidak mungkin satu saat perlu dipanggil yaitu seorang bekas wartawan, ini saya disebutkan, dia menulis sejarah dengan catatan kaki yang sangat banyak. Begitu. Jadi orang Indonesia. Saya itu saya kagum ya. Jadi catatan kakinya sangat banyak sekali. Artinya beliau tuh nulis novel ya, tapi dengan catatan kaki. Itu ini wartawan sebuah majalah berita, dan sekarang dia kemudian nanti membuat satu model baru dan beberapa karyanya kemudian difilmkan. Antara lain ya tokoh Muhammadiyah, kemudian juga mungkin tokoh yang lain gitu. Itu. Jadi beliau walaupun nulis novel tapi tetap dengan catatan kaki. Akmal ya, Ustaz? Apa? Iya. Iya, kayaknya itu. Akmal. Ya beberapa kali juga siaran di Rasio. Oh iya. Emang novelnya luar biasa. Oke, ini ada Bu Yanti di Bogor, mohon info lagi nomor untuk pemesanan. Nah ini Mas Widi Mina. Ikhwan Akhwat bisa catat nomornya 0812 9925 9151. Mohon disebutkan harganya ya. Kalau menurut Mas Widi ini harganya cukup murah Ikhwan Akhwat, 45.000. Nah, dari 45.000 ini seluruh hasil penjualan itu semuanya disalurkan ke lembaga dan juga kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan amal soleh gitu ya. Yang pasti Iman tidak mengambil ya dari. Tapi mungkin untuk penerbit ngambil. Untuk penerbit jelas. Kalau itu sudah dipotong harga ini, harga produksi. Dan saya kepengennya jadi salah satu bahan taklim lah gitu. Oh iya. Iya. Pasti. Jadi. Berarti ini untuk para dai asatid juga bisa sangat digunakan ya. Iya. Buku ini. Baik. Saya ini bukunya untuk hadiah bisa juga? Oh bisa, hadiah bisa. Hanya sudah tentu seperti penulis ya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas ya atau salah-salah cetak di buku ini ya, kemudian juga kurang sesuai, saya minta masukan dari para hewan. Kami yakin bahwa buku ini sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat berharap nasihat dan masukan para pembaca untuk kesempurnaan buku ini. Pada semuanya kami sampaikan, kami hanya dapat menyampaikan jazaan katsira, semoga bermanfaat bagi dan menjadi wasilah bagi kami untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya ada sedikit obsesi, Mas. Apa itu? Karena saya duluan oleh orang tua diharapkan jadi dokter.
Tapi ini saya waktu nulis ini ingat ibu saya. Ya saya akhirnya karena mungkin dari berbagai aspek ya saya nggak bisa jadi dokter. Jadinya Pak ya seperti ini ya Pak. Itu yang saya ingat ketika nulis buku ini, ingat betul. Ingat terus ibu saya yang ingin ada anaknya jadi dokter gitu. Secara filosofis memang profesi dokter itu kan membantu penyembuhan. Nah, begitu pun mungkin para dai juga bisa. Secara filosofis bisa sama mungkin begitu ya. Dai, kiai, Ibu Eti Rustam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil, alhamdulillah, saya menyimak acara kupas buku yang ditulis oleh Pak Ustadz Yahya Mansur sangat mencerahkan. Jazakallah khairan. Baik. Dan kita sudah dibatasi oleh waktu ini Imam ya. Namun ini ada Ibu Tini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, insya Allah buku Imam akan sangat bermanfaat untuk semua kalangan. Amin. Barakallah, doa kami untuk Imam semoga selalu terus berkarya. Amin. Dan Sebagai, bisa di launching di Rasil. Di launching di Rasil, insya Allah. Baik Imam, sebagai penutup dari seluruh bahasan kita, apa nih di kupas buku spesial ini? Iya. Jadi alhamdulillah para ikhwan semuanya bahwasanya penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala akibat kesalahan kita. Jadi jangan sampai kita kemudian ini memang Allah sudah menakdirkan, enggak begitu. Jadi akibat dari kesalahan kita. Nah, oleh karena itu dengan kasih sayang Allah, walaupun akibat kesalahan kita, Allah memberikan obat cara penyembuhan. Salah satu cara penyembuhan adalah dengan membaca Al-Quran, dengan merenungkan Al-Quran, dan dengan mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini terbukti realita. Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang jarang sakit. Jadi kalau biasanya kalau ilmiah perlu bukti dong. Jelas saja bisa membuktikan. Buktinya Rasulullah SAW tidak pernah sakit. Nah, buktinya para sahabat, kalau toh sakit hanya 2-3 kali saja. Itu pun karena faktor luar. Juga para sahabat sehat-sehat. Ini bukti ilmiah. Jadi mudah-mudahan dengan buku ini menyehatkan kita semuanya. Amin, Rabbal Alamin. Terima kasih atas ulasannya dari penulisnya langsung buku Mutiara Al-Quran untuk Kesehatan, Imam Muslimin Yahya Mansur. Semoga selalu sehat, Imam. Amin. Terus bisa berkarya. Amin. Nanti buku-buku lain juga kita tunggu supaya bisa disampaikan kepada Ikhwan Al-Ahwat. Dan bagi Ikhwan Ahwat tadi sebenarnya hanya sebagian kecil saja yang disampaikan oleh Imam. Jadi untuk lebih lengkap, lebih jelas di sini ada kandungan ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadisnya, ada juga latar belakangnya, bisa Anda baca buku ini. Untuk pemesanan tadi ya ke Mas Widi Mina, nomornya bisa Anda catat di 081299259151. Untuk info lebih lanjut bisa Anda terus tanya ke situ. Dari studio kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.